so much. Thank you for having me at this prestigious kind of the journal. So France is a home of a great artist. Belgium is known in Europe and in the world as one of the most innovative. Ya betul. Jadi kita ingin tuh sebenarnya Klasik Mansur ini Bisa. jangan dianggap sebagai orang aneh di masyarakat. Iya, betul. So we go to a few cities, obviously. Bangkok, Singapore, and we used to do trunk show in Jakarta before we had. Presiden selalu begitu ya. Pancasila hanya bisa mendarah daging lagi-lagi ya. Kalau kita juga melibatkan millennials. Biasanya kalau produktivitas per head atau produktivitas per head ya per person itu naik, itu total ASEAN marketnya itu di Indonesia. Ya, kalau kita bicara mengenai Grab, kita bicara mengenai si Shop. So Louis Vuitton, rather than producing more handbags, they producing the hand sanitizer. How can we make it strongly content oriented so that people get value? Hi, I'm Irene from East Ventures. First of all, we have our accelerator, which accelerates startups at the growth stage. Perkembangan internet dan smartphone, data sekarang jauh lebih affordable dibanding. Elia is the fourth generation of the Bonacina family. Hello and welcome to an rich photo. And I can talk to you about tourism and my project here for a bit more than 2 years. Selamat sore teman-teman bisnis Lounge Journal dimanapun teman-teman berada pada sore hari ini. Apa kabar semua? Kami selalu berharap teman-teman ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa happy. Terima kasih telah bergabung kembali dalam program Banyak Orang Baik, karena memang banyak orang baik di sekitar kita, dan kita adalah bagian dari mereka. Bersama dengan saya Ruth dan rekan saya dengan Iin. Hari ini kita ada satu orang baik yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita di Room Business Lounge Journal, yaitu Zulyan Kontaha Tuhaha, yang akrab disapa dengan sebutan Papa Lula. Halo Papa Lula, apa kabar? Halo Papa Lula. Halo, Iin, selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, terima kasih sudah mau join dengan kami Papa Lula, mau ngobrol pada siang hari ini. Jadi teman-teman, Papa Lula ini adalah pendiri dari Yayasan Laskar Aferesis Berbagi atau YLAB. Nah, apa itu YLAB? Jadi YLAB ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, YLAB itu yayasan yang membantu untuk menyediakan trombosit ya untuk mereka yang membutuhkan trombosit, terutama anak-anak penderita leukemia, dan ini semua secara sukarela. Oke, mungkin lebih jelas lagi Papa Lula bisa jelaskan apa sih YLAB itu? Baik, terima kasih ya sudah diundang di sini. Jadi sebenarnya kita awalnya itu, jadi saya cerita dari awal dulu ya. Iya. Awal dulu Andianta Lula itu diagnosa leukemia 2016. Nah saat itu saya belum tahu kalau apa, terus bukan aja untuk menunjang pengobatannya. Nah, salah satu yang dibutuhkan itu, karena kita semua tahu leukemia itu kanker darah, jadi ada secara garis besarnya ada masalah di produksi darahnya. Jadi sering kekurangan tuh trombosit, selain hemoglobin, trombosit yang paling sering trombosit. Dari situ saya tahu kalau memang setiap pasien kanker anak maupun istri itu, kanker darah ya terutama, itu pasti butuh trombosit karena kekurangan. Nah, trombosit sendiri fungsinya untuk mencegah pendarahan. Jadi kalau kekurangan trombosit itu resikonya pendarahan internal maupun yang kelihatan. Yang pertama itu internal. Nah, di saat dirawat itu
dimintalah untuk donorkan trombosit. Dan waktu itu tahun 2016 pendonor trombosit itu sangat jarang. Jadi kita cuman sesama orang tua pasien waktu itu saling mendonorkan. Pertama saya orang tua pasien, saya golongan darahnya B+. Lalu ada anak yang golongan darahnya B+, saya donorkan buat dia. Lalu umpama ada anak lain yang A+, ya seperti itu. Jadi silang. Tapi ternyata itu jauh dari cukup. Kita udah ajak teman-teman, kita udah ajak keluarga terdekat. Masalahnya karena ini hal yang masih terhitung baru ya, tergolong baru. Orang umumnya tahu donor itu donor whole blood, donor yang semua komponen darah. Komponen darah tuh ada 4 besar secara umum. Jadi trombosit, lalu ada leukosit, lalu plasma, dan sel darah merah itu sendiri. Jadi kalau donor whole blood itu semuanya diambil, yang biasa kita tahu ya. PMI, DD, sakit. Nah, trombosit ini sendiri yang diambil hanya trombosit, ini satu komponen darah itu. Nah, susahnya di situ. Kita harus cari pendonor, lalu kita harus jelaskan donornya itu seperti apa. Dan prosesnya sendiri pun bagi orang yang baru, saya pun termasuk waktu kita melihat ada rasa takut. Karena proses itu sama persis kayak orang cuci darah. Pakai mesin yang besar. Mesin ya. Pakai mesin yang besar, lalu di samping mesin masuk, lalu darah dikeluar. Keluar diproses di situ, sisanya balik lagi. Yang diambil cuma trombositnya. Selebihnya balikin lagi ke tubuh. Berulang kali begitu. Sampai mencapai biasanya 300 ml yang diambil. Nah, di situ susahnya. Jadi akhirnya saya berinisiatif cari keluar. Karena di Darmais itu, Darmais kan pusat internasional ya. Iya. Iya. Kalau umpama pasiennya dari Jakarta atau Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok yang masih dekat sini itu mungkin masih agak gampang. Tapi kalau pasien yang dari luar itu, Pulau Jawa, mereka nggak punya siapa-siapa di sini, harus cari pendonor sendiri. Bisa berhari-hari nunggu, sementara nunggu berhari-hari resikonya pendarahan dan itu bisa fatal. Nah dari situlah saya berinisiatif untuk cari pendonor keluar, ya menggunakan media sosial, Twitter, Facebook waktu itu saya, Twitter dan Facebook. Nah itu awalnya. Belum jadi laser AVS masih belum. Jadi setelah terkumpul beberapa orang, banyak lama-lama dari inisiatif dari para pendonor sukarela itu terbentuk komunitas. Itu namanya AVRS Squad. AVRS Squad ya, itu 2017 Desember kita launching di Taman Mini, Museum Transportasi gitu mulai. Nah, berkembang ke sini semakin banyak orang yang jadi rupanya dari para pendonor sukarela itu dia mengajak teman lagi, saudara lagi, makin banyak. Nah di 2019 tepatnya 17 Maret kita karena udah banyak anggotanya udah sekitar 500-an dan dan karena kita di Darmais sudah lama, pihak dari Rumah Sakit Darmais pun meminta kita untuk menjadikan yayasan biar ada kekuatan hukum. Dan akhirnya kita berdirilah itu Yayasan Laskar AVRS Berbagi itu di 17 Maret 2019. 2019. Tapi kegiatannya sendiri udah dari 2016 akhir. Ya. 2016. Nah, jadi teman-teman, Papa Lula ini mengapa dipanggil Papa Lula? Karena putrinya, mendiang putrinya bernama Lula. Ya. Ya, jadi 2016 itu didiagnos dia leukemia. Lalu semenjak itu Papa Lula ini memang sangat-sangat familiar, berarti karena memang harus trombosit, membutuhkan trombosit kalau misalnya penderita leukemia itu ya. Jadi Papa Lula sebenarnya aferesis itu adalah nama dari aferesis itu sebenarnya nama dari mesinnya. Mesinnya ya. Jadi donor
karena prosesnya pakai mesin aferesi itu, makanya disebutlah donor aferesi. Aferesi. Itu berlaku di luar juga. Nggak cuma di Indonesia, di luar juga. Jadi kita adopsi nama itu dari luar. Tapi kalau untuk yang cuci darah itu mesin yang sama ya? Mesin yang sama, mesin yang sama. Ya. Jadi mesin itu dia yang kayak tadi saya bilang ada darah dan 4 komponen. Nah, mesin aferesi itu dia bisa memisahkan 4 komponen itu. Plasma, terus leukosit, trombosit. Bisa dipisahkan semua dengan mesin Bisa dipisahkan itu ya? semua, ya. Kalau plasma adalah yang waktu itu kita tahu dari waktu zaman COVID ya? Iya, waktu zaman COVID tuh mulai rame ya, plasma convalescent itu. Iya. Jadi diambil plasma dari pasien COVID. Itu pun dengan sudah sembuh, dengan cara yang sama, prosesnya sama. Diambil plasma dari pasien COVID yang sudah sembuh, ditransfusikan ke yang sedang pasien COVID yang masih menjalani pengobatan. Ya. Dan harapan ya plasmanya itu ya jadi imun tubuh, menambah imun tubuh dia. Kurang lebih seperti itu. Ya itu yang plasma ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau ya seperti saya bilang tadi, kalau kita untuk merekrut orang untuk donor, kan memang ada kriteria khusus ya. Dibandingkan sama donor biasa itu, berat badan yang dibutuhkan lebih memang. Kalau donor darah biasa biasanya 45 kg udah bisa. Tapi kalau donor aferesi 55 kilo. Jadi orang kurus tidak boleh. Orang gemuk disarankan. Nah itu hebatnya di situ. Jadi pendonor aferesi itu kebanyakan memang subur-subur. Karena berat yang dibutuhkan juga memang di atas. Ada minimalnya begitu ya. Jadi nggak selamanya orang gemuk itu juga jelek gitu ya. Maksudnya dia punya kegunaan di sini juga ya. Kelebihan. Jadi sebenarnya alasannya Papa Lula mendirikan YLAB itu saat itu karena dari pengalaman dari anak. Ya. Jadi Papa Lula ya. Sebenarnya awalnya itu saya nggak punya pemikiran untuk mendirikan komunitas sampai jadi yayasan kayak sekarang. Itu berjalan, jadi berjalan sendirinya. Yang berinisiatif itu ya pendonor sukarela itu sendiri. Gitu. Jadi saya cuman awalnya tuh mengumpulkan orang sebanyak mungkin. Database gitulah ya tadi. Ayo gitu ya banyak. Biar saya awalnya saya cuma berniat mengumpulkan orang sebanyak mungkin biar bisa penuhi kebutuhan trombosit pasien kanker terutama anak ya. Tapi Pak Lula 2016-2017 itu seberapa susah sih dapat pendonor? Itu sangat sulit ya. Maksud kita bisa sampai kita bisa menunggu sampai 3 hari. Kadang hampir lebih. Karena mereka sebetulnya kan golongan darah sama kan bisa kan? Ya, golongan darah sama bisa. Tapi kriteria tadi, ada kriteria tambahan tadi yang berat badan agak lebih. Ya. Cuman ya itu tadi. Mengajak orang itu nggak gampang. Kasih penjelasan dulu. Kasih penjelasan dulu. Kita mengajak orang yang untuk donor darah biasa aja, yang banyak orang udah tahu, itu masih banyak yang nggak mau. Alasannya takut jarum. Apalagi hal yang baru, terus prosesnya juga lama. Yang donor aferesi ini prosesnya tuh 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi, ya kendalanya di situ. Kita harus benar-benar meyakinkan orang, dan orang kalau bukan benar-benar orang baik, dia nggak akan mau. Sedangkan saya ngeliat sendiri ada dari pihak keluarga aja, keluarga dekat yang nggak mau. Itu alasan takut atau misalnya. Tapi ya itu yang saya alami. Susahnya itu. Tidak mudah ya berarti. Iya. Baik. Jadi sekarang apa aja sih kegiatan dari YLAB ini? Sekarang kegiatannya apa aja Pak Lula? Kita selalu edukasi ya. Artinya karena kebutuhan trombosit itu dari tahun ke tahun makin bertambah. Pasien kanker itu ternyata semakin banyak.
Dan memang trombosit ini kan yang paling banyak dibutuhkan pasien kanker, tapi Iya. kayak tadi saya bilang umpama orang dengan kelainan darah, ya thalassemia, ITP, atau kalau lagi endemia DBD, itu dibutuhkan. Jadi memang dibutuhkan. Pas operasi pun operasi pun butuh, karena fungsi trombosit sendiri kan untuk mencegah pendarahan. Jadi memang selalu dibutuhkan. Kita LAB sendiri tuh punya misi itu untuk bisa memenuhi kebutuhan trombosit terutama di seluruh Indonesia. Iya. Jadi seluruh Indonesia. Sampai sekarang ini kita ada yang kita punya MOU itu baru Darmais dan RSCM Cipto. Lalu ada lagi kita kerjasama, tapi belum ada MOU. Oh, tapi udah jalan kerjasamanya. Udah jalan kerjasamanya. Itu dengan beberapa rumah sakit lain juga. Rumah sakit lain kayak di Jawa Tengah tuh Dr. Karyadi di Semarang, lalu sakit Dr. Mawardi di Solo, lalu ada lagi di Bali rumah sakit Sanglah, dan di Makassar rumah sakit apa namanya rumah sakit Makassar? Rumah sakit Dr. Wahidin. Ya. Oh iya. Ya, jadi kita udah kontak kayak di Medan, cuman berjalan ya, karena memang masalah yang mereka alami itu sama kayak awalnya kita. Bisa dibayangkan kita yang di Jakarta aja yang memang di ibu kota gitu ya, pusat dari segala itu susah gitu untuk ngajak orang kayak gitu. Gimana di daerah? Gimana di daerah ya? Ya, jadi memang masih panjang lah perjalanan. Iya. Ya, teman-teman kita lihat dulu ya. Maksudnya kita tadi baru dengar singkat. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman kita akan lihat dulu video singkat dari YLAB. Yang terakhir itu semua para pendonor ya? Iya. Apalah. Oh. Itu sampai hari ini tuh kira-kira udah berapa pendonor sih Pak Palula? Di database kita tuh sekitar mendekati 700-an. Oh. Gitu. Banyak juga. Itu Banyak. dari seluruh Indonesia atau Jakarta? Gimana? Jakarta, Bogor, Jabodetabek lah. Jabodetabek. Iya. Umurnya campur, maksudnya muda atau Iya. gimana? Kan memang 17 sampai 50 ya. Itu untuk perdananya. 50. Tapi ada kalau umpama udah rutin donor obat itu bisa sampai lebih. Oh gitu. Kalau untuk pertama kali itu minimal 50. Minimal. Dari yang sekarang? Ada pendonor kita yang sampai sekarang umurnya 70 ada masih donor. Masih pendonor. Ya. Kan memang sebelum donor tuh di screening ya. Dicek dulu ya. Periksa kelayakan darahnya, terus latar belakang pendonor itu memang dia rutin donor dari udah lama, gitu, sampai bahkan
Ada yang sampai udah mendekati 200 kali. Gitu. Sampai sebanyak itu ya. Iya. Ya banyak banget ya. Mm. Oke. Jadi memang syaratnya tadi yang tadi umurnya tadi syaratnya tadi memang beratnya itu paling utama Ya, ya. lalu nanti selebihnya tuh nanti ada screening kan seperti di mana-mana Screening. berlaku di mana-mana ya. Di screening Oke. diperiksa kelayakan darah. Mm-mm. Itu ada ketentuan umpama tidak sedang konsumsi obat rutin, lalu Jadi sebenarnya itu bawaan gitu lah ya. nggak ada ya, penyakit bawaan. oh ya itu. Itu banyakan joinnya itu apakah dari mouth to mouth temennya atau temen yang lain atau memang mereka masuk melalui IG atau web atau bagaimana tuh Bapak yang para pendonor ini biasanya? Kalau dilihat dari statistik kita itu lebih banyak dari media sosial. Mereka Media sosial, masuk mereka masuk ke medsosnya kita ya lebih ya. Daftar di situ. Baru kedua itu dari yang mau itu dari teman saudara ya. Oke. Apa rata-rata yang membuat mereka mau menjadi pendonor? Kebanyakan itu memang mereka udah pernah donor biasa ya, donor blood. Kebanyakan itu. Ada juga yang baru. Kalau yang sama sekali masih baru itu biasanya orang dekat mereka gitu, entah keluarga atau teman, ada yang ada kanker. Jadi mereka datang donor itu hitungannya kayak donor keluarga gitu. Dan pas tahu ada yang AB, nah mereka masuk menjadi AB dan donor rutin. Banyak kan. Tapi nggak ada yang sama sekali nggak tahu terus datang sendiri gitu. Jadi memang ada, memang ada ajakan gitu. Oke. Nah, Papa Lula sedikit nih cerita dong tentang siapa sih Papa Lula ini sebenarnya. Sebelum ada di YLAB ini apa profesi Papa Lula? Ada kaitannya kah sama medis atau sejenisnya? Saya dulu itu kerjanya nggak menetap ya. Ya pindah-pindah dan sama sekali nggak ada hubungan dengan medis. Saya benar-benar baru masuk itu dari 2016 itu yang ada diagnosis. Sebelumnya itu sama sekali nggak tahu kan ya donor tapi nggak rutin per 3 bulan kayak gitu. Nggak ada yang istimewa sih, maksudnya itu orang biasa gitu yang dulunya tuh kebanyakan lah ya. Orang kebanyakan lah, iya. Yang dulunya tuh cuman kebanyakan mikir diri sendiri ya. Nah, kayak gitu. Iya. Kebanyakan mikir seandainya ada yang tawarkan apapun dihitung dengan itu. Apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat kayak gitu. Itulah pikiran awalnya gitu ya. Awalnya kayak gitu. Nah itu berubah 180 derajat setelah didiagnosa kanker darah. Iya. Jadi nggak ada yang istimewa dari saya. Dan sampai sekarang pun saya merasa nggak istimewa juga. Ya. Sekarang istimewa banget ternyata. Apa yang dilakukan sangat istimewa, Bapak Lula. Saya merasa ya mungkin siapapun kalau dalam posisi saya ya akan begitu. Itu artinya dan kebaikan itu kan bisa dilakukan dengan cara macam-macam. Saya menganggap saya cuma hanya pencetus awal gitu. Lalu selebihnya itu dari orang-orang baik itu sendiri yang di LAB. Kalau sekarang itu kegiatan Papa Lula full untuk YLAB ini atau Papa Lula punya kegiatan-kegiatan lainnya sehari-hari? Kalau sekarang full untuk YLAB. Ya. Jadi untuk selain kan pendonor tuh kita harus pantau juga ya. Artinya kita pantau kayak maintain mereka lah. Umpama dia udah lama nggak donor, kita tanya kenapa kayak gitu. Oh gitu. Di database itu ya, dimonitor juga ya. Karena mereka itu kan memang yang ujung tombaknya, yang penting.
Nah, selain itu saya juga bantu-bantu di bantu-bantu pasien kanker anak di Darmais. Oh, Jadi seperti yang kegiatannya hari tadi itu. itu ya? Ya. Video tadi yang depan-depan itu ya? Yang di Ya. depan. Oh, jadi bantu-bantu gitu. Seberapa sering Papa Lula Heeh. kegiatan sama mereka? Dalam seminggu tuh bisa 6 sampai 7 kali. Oh, jadi ngedampingin Sering ya? banget. Iya, Heeh. dampingin. Ya. Selain menghibur gitu, selain Mm-mm. kan pasien kanker tuh terutama anak-anak ya, mereka kehilangan semuanya ya. Harus kehilangan sekolah, kehilangan Main tempat ya, lingkungan, lingkungan. teman-teman, sekolah, semua nih. Pokoknya kehidupan mereka cuma 2 sekarang. Rumah sama rumah sakit. Dan pengobatannya pun kan lama ya. Terus-menerus ya? Terus-menerus. Bisa sampai tahunan. Itu pun belum tahu ujungnya. Jadi ya kehidupan mereka cuma itu. Nah, kita saya berusaha untuk mendukung. Selain dukungan tuh dari yang utama tuh dari keluarga inti mereka ya. Inti mereka. Saya berusaha untuk samping itu juga saya mengedukasi orang tua pasien juga. Pokoknya apapun yang bisa dibantu, termasuk yang kami dibantu. Sampai kayak kita punya program dulu tuh dari dulu ya, ada bagi-bagi susu, bagi susu HT gitu, terus lalu saat masker langka itu, nah kita buka donasi untuk masker, bagian masker. Sampai sekarang berjalan, gitu. Kita bantu imunisasi dan akan berjalan terus. Jadi ya makanya kita pakai bilang secara presiden ada berbaginya itu maksudnya itu. Di samping kita berbagi promosi secara mungkin, kita juga berbagi kebahagiaan, dalam tanda kutip kebahagiaan keluarga pasien kanker. Iya, Papa Lula, kalau berinteraksi dengan anak-anak gitu kan, Papa Lula bilang tadi sampai 6 kali, 7 kali, seminggu itu berarti setiap hari gitu kan? Bisa Melihat dibilang bagaimana setiap hari ya? Iya. Melihat bagaimana inilah ya perjuangan mereka lah dalam keseharian. Itu kan pasti kebawa perasaan. Justru Gimana caranya? Justru itu yang membuat saya merasa kalau saya merasa kalau Taruna itu ada. Jadi saya ngeliat mereka, yaitu dia, saya ngeliat dia. Jadi dulu waktu Taruna masih ada, dia pas pengobatan itu dia sering bilang, karena dia lihat sering bolak-balik ya, sering ada pasien datang, kita tolong, terus saya tinggal dianya, bolak-balik ke bank darah waktu itu. Terus dia bilang, apa kalau aku udah sembuh, dia sembuh di dunia, apa tetap di sini waktu teman-teman aku. Itu berapa kali dia. Ya saat itu aku nggak terlalu tanggapi ya, maksud aku, oh iya pasti. Tapi dia nggak ada. Nah, setelah dia nggak ada, saya anggap itu mungkin sebagai wasiat. Maksud dia sembuh di dunia, tapi sekarang ya dia udah sembuh ya. Sebenarnya dia nggak sakit lagi. Jadi apa yang saya lakuin ini, itu sebenarnya awalnya pesan itu. Dan saya karena memang mengalami itu hampir 2 tahun pengobatan itu. Jadi memang emosi ke bawah. Setiap kali saya ke Darmais, di perasaan saya tuh kayak Lula masih di sana. Yang saya lihat anak-anak yang di sana semua itu ya karena sendiri. Ya, itu yang bikin saya memang sering, setiap hari bisa dibilang. Setiap hari ya. Iya. Nah, coba bisa ceritain sebenarnya gambaran seseorang yang mengalami sakit leukemia itu seperti apa sih, maksudnya apa yang dia alami gitu, terus seberapa kondisinya saya memang sangat urgent sekali butuh trombosit, bisa tolong diceritain juga. Jadi gini, setelah dia didiagnosa itu
Udah diagnosa itu dari BMP. BMP itu pengambilan sumsum tulang belakang ya. Iya. Kan produksi darah itu di sumsum tulang belakang. Heeh. Sedangkan leukemia ini kelainan di sumsum tulang belakang. Produksi darahnya ada yang berlebihan. Sel leukosit yang biasa dibilang kita darah putih itu berlebihan. Nah, jadi diagnosa itu dari situ. Setelah diagnosa itu dibikinlah protokol kemoterapi. Kemoterapi rata-rata itu Kemo ya. Nah, kemo itu rata-rata sampai 3 sampai 6 bulan. Oh, itu Jadi berapa kali tuh 6 bulan tuh? Seminggu masuk Inox tuh bisa 5 sampai 6 kali obat yang masuk. Jadi 3-4 hari. Nah, kemo sendiri kan dia prinsipnya tuh dia membasmi semua sel yang baik pun mati. Nah, disitulah butuh transfusi. Gitu. Jadi setelah kemo sama 2 obat masuk, itu cek lagi, cek darahnya lagi, terus ternyata udah di bawah transfusi. Jadi pasien terutama leukemia itu bisa, kalau dia sedang menjalani proses kemoterapinya itu bisa dalam 1 minggu dia bisa sampai 3-4 kali butuh transfusi. Harus diberikan transfusi 3-4 kali ya. 3-4 kali itu 1 orang. Gimana kalau 20 atau 30 orang? Dalam 1 minggu dia butuh. 1 orang butuh 4. Sementara kita donor baru bisa donor lagi 2 minggu berikut. Nah, makanya banyak kebutuhan itu selalu ada. Setiap hari. Semua golongan darah. Oh, gitu. Dan itu berjalan selama 6 bulan itu. Nggak ada yang bisa sampai 6 bulan karena efek dari kemo itu. Kamu kemo 2 kali udah ngedrop kondisinya. Itu berhenti dulu perbaikan transfusi seperti itu. Dianggap layak lagi, baru lanjut lagi kemo. Ya, jadi begitu naik turun terus. Gitu. Jadi memang dibutuhkan terus. Trombosit itu selalu dibutuhkan. Pernah nggak sih benar-benar mengalami mungkin di dalam sepanjang di rumah sakit itu sampai susah mendapatkan donor trombosit itu, apakah pernah terjadi atau sering atau bagaimana? Pernah, tapi bukan alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh alhamdulillah kebetulan saya golongan darahnya sama, ibunya juga golongan darahnya sama, terus kakaknya juga sama, jadi gampang gitu. Kita tinggal gantian. Gantian. Tapi yang lain ada yang sampai berhari-hari nunggu. Sampai yang pendarahan ada seperti itu. Tapi itu dulu. Dulu yang 2016, awal 2017. Kalau sekarang dengan adanya YLAB, pendonor sekarang itu banyak. Selalu terpenuhi. Paling mungkin nunggu 1 hari. Ada saat-saat tertentu yang memang susah. Kayak 2 hari sebelum bulan puasa, tapi 2 minggu sebelum Lebaran dan 2 minggu setelah Lebaran. Itu susah karena mungkin orang sibuk. Iya, banyak yang mudik gitu. Nah, Pak Lula, jadi kalau misalnya ada orang mau mendonor itu kalau di YLAB ini berarti tunggu dipanggil, tunggu ada kebutuhan, atau itu udah otomatis langsung? Jadi kita punya kebutuhan harian yang dibagi, yang dikirim ya. Setiap hari kebutuhan harian dari RSKD Darmais dikirim sama RSCM. Itu setiap hari dikirim ke kita kebutuhan harian. Nah, jadi golongan darah A berapa, B berapa, O berapa, AB berapa gitu kan. Dari situ patokannya nanti. Ada pendonor baru yang kita udah simpan database-nya. Kita lihat ada dia sesuai golongan darahnya, kita bilang. Dan sebelumnya juga kita udah tanya, kan ada yang bisa di weekday, ada yang cuma bisa di weekend. Nah, kita sesuaikan seperti itu. Jadi pendonor yang baru kita panggil berdasarkan kebutuhan harian tadi. Jadi nggak otomatis saya daftar langsung saya diambil nanti disimpan, enggak gitu ya? Enggak. Sesuai kebutuhan. Satu hal lagi ya, trombosit itu enggak kayak whole blood ya. Kalau whole blood semua komponen darah diambil dari satu itu bisa disimpan sampai 30 hari atau lebih ya. Tapi kalau trombosit itu paling lama 5 hari.
habis itu dia nggak bisa dipakai udah lagi. nggak bisa dipakai lagi. Oh. Jadi nggak bisa di standby kan nggak dia. bisa, nggak bisa. Makanya kalau Jadi ada butuh, kebutuhan ada langsung. oh gitu. So harus donor. Nah, berarti kalau yang Papa Lula ini yang dari Rumah Sakit Darmais berarti untuk Jakarta aja. Ya. Kalau kota-kota lain gimana? Luar kota, misalnya butuh gitu atau gimana? Nah, kita cari ini yang di sana. Maksudnya kita pendonor. Jadi, ya pendonor di sana gitu. Biasanya tuh di anggota kita kan banyak di Jakarta ini banyak yang orang daerah ya, daerah. Nah, dari orang-orang itu, ada di Semarang, ada orang Semarang di grup kita ya, Nah, dia yang nanti hubungin ke sana. Jadi melalui nanti setelah dapat beberapa, kita ambil satu orang yang sebagai cabang kita di sana. Seperti itu. Dan sekarang pun Rumah Sakit Mawar di Solo dan Rumah Sakit Sanglah Bali itu udah kirim kebutuhan harian juga kita. Udah, jadi mereka Udah jalan. kebutuhan harian. Iya. Berarti pendonornya juga di sana juga ya, di Bali. Di sana, ya di Berarti sana. di sana juga. Jadi jarak nggak jadi masalah gitu. Kita bantu walaupun kita di Jakarta, tapi kita bisa bantu yang di sana gitu. Tapi itu kebayang kesibukannya pasti setiap hari sibuk banget ya. Jadi rutinitas. Jadi hari ini, yang ini gitu ya, maksudnya udah di setting gitu ya. Ya, jadi saya cuma kita punya grup ya. Jadi saya cuma share di situ. Nanti pendonor sendiri yang jalan, pendonor yang udah rutin ya. Iya. Udah banyak orang-orang yang banyak. Udah saya mau donor gitu ya. Iya, memang udah rela gitu ya. Iya, bahkan kadang sampai berebutan. Oh gitu. Berebutan. Kita yang butuh baru segini, tapi yang mau lebih banyak begitu. Lebih banyak, berebutan. Itu yang bangga gitu melihatnya. Dulu yang susah banget. Sekarang dan terutama kalau weekend ya, weekend kan banyak yang bisa waktunya ya. Itu suka berebutan gitu. Apa sih keuntungannya jadi pendonor? Selain berbagi kebaikan, itu ada manfaat buat kesehatan kita, terutama jantung, pembuluh darah jadi lebih. Ini kan prosesnya tuh diambil darah keluar, lalu dipisahkan trombosnya, lalu balik lagi. Nah, dengan sendirinya tuh pembuluh darah kita tuh bersih. Jadi itu makanya kalau umpama kita mau donor trombosit, biasanya disarankan minimal 3 hari sebelumnya tuh nggak makan makanan yang berbau lemak, minyak atau Indomie gitu. Dan harus banyak minum karena nanti keruh trombositnya. Nah, keuntungannya kalau umpama saya bilang prosesnya itu jadi plak atau protein yang nempel di pembuluh darah kita dengan sendirinya bersih. Jadi jalan pembuluh darah kita jadi lancar gitu. Jadi bagus, lancar gitu ya. Gitu. Jadi itu fungsi untuk kesehatan kita sendiri. Sampai kebaikan. Dan itu kalau dilakukan dengan rutin, badan terasa segar karena sel darah kita kalau umpama nggak didonorkan kan dia akan mati, lalu keluar dengan sendirinya ya melalui keringat, urin atau feses gitu kan. Nah, dengan kita donor itu dia regenerasi, jadi lebih sehat. Sel-sel darah kita tuh terganti dengan sendirinya, nggak sampai tumbuh rusak dulu gitu. Seperti itu. Nah, itulah prinsipnya kenapa daripada sel darah kita nggak terpakai, lalu dia akhirnya terbuang cuma gitu, sementara ada orang yang membutuhkannya, apa salahnya itu kita kasih ke orang yang membutuhkan. Toh kita dapatnya juga gratis. Tuhan kasih kita darah, apapun yang kita makan kita minum jadi darah, kan seperti itu. Share juga nggak, pasti punya banyak kisah-kisah yang menyentuh atau yang tidak terlupakan. Papa Lula mau share juga dong buat teman-teman bisnis konvensional. Kalau buat saya sendiri sih yang saya alami ya, kalau untuk Papa Lula ya, tapi banyak yang saya alami. Kalau saya sendiri banyak yang saya alami itu
pasien anak pertama yang saya donorkan berkali-kali. Tapi pada akhirnya nggak survive. Itu yang sering ganggu saya sampai sekarang. Ya walaupun udah berusaha tapi merasa nggak cukup. Ya itu sih. Itu yang Saya paling. mau susah jelaskan susah. Iya. Oke. Kalau YLAB sendiri timnya ada berapa orang, Pak Lula? Kita 20. Ya. Tapi dibagi-bagi ada beberapa divisi. Dan setiap hari ini berkegiatan berarti di sekretariat. Yang rutin tuh cuma beberapa. Kalau yang lain tuh kalau umpama ada event-event aja. Kalau yang rutin ini kayak saya tuh ada divisinya PSDP. Itu untuk maintain pendonor. Itu aktif setiap hari karena pendonor kan memang setiap hari dibutuhkan. Jadi selebihnya sih kita kalau ada event aja. Oke. Nah, ini di YouTube channel Business Lounge Journal ada beberapa komentar dari teman-teman. Mungkin kami bisa bacakan buat Pak Lula nih. Banyak sekali yang mensupport ya. Berani donor itu baik, semboyan YLAB. Salut untuk Pak Lula. Berani donor ya berarti. Betapa pentingnya donor trombosit buat penderita kanker dan tampaknya masih jarang pendonor trombosit. Yang Pak Lula lakukan sungguh luar biasa. Ya benar. Kayaknya masih banyak memang yang masih belum familiar dengan donor trombosit ini. Wah langka nih apa yang dilakukan Pak Lula. Semoga banyak bermanfaat bagi yang membutuhkan. Amin. Jadi pahlawan tanpa harus jadi Superman. Iya betul. Karena dari setiap yang diberikan pasti akan sangat berguna ya. Dan masih banyak lagi nih komentar-komentar dari teman-teman Business Lounge Journal bagaimana apa yang dilakukan Pak Lula ini memang luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu Pak Lula ke depannya apa sih yang Pak Lula inginkan melalui YLAB ini? Ya, sesuai dengan misi kita ya. Maksudnya misi kami itu bisa penuhi semua kebutuhan trombosit di seluruh Indonesia. Kan sekarang di RSUD pun udah dibolehkan untuk kemoterapi pengobatan kanker ya. Otomatis butuh itu pasti butuh trombosit di Indonesia ya. Nah itu misi kita tuh bisa penuhi, nggak ada lagi yang harus menunggu sampai berhari-hari gitu. Ya sampai terlambat ada ya sampai nggak ada lagi. Dan itu cuma itu sih maksudnya bisa penuhi kebutuhan trombosit di seluruh Indonesia. Tapi itu sangat berharga. Dan lebih banyak lagi orang yang sadar untuk bisa membantu. Karena nggak dibutuhkan apa-apa, cuma sehat aja. Sehat dan mau. Jangan tunggu sampai berada di posisi saya seperti saya dulu. Saya di posisi yang membutuhkan, baru tergerak. Jangan gitu. Tapi kalau pengambilan trombosit itu sendiri hanya bisa di PMI ya? Berarti ya? Di rumah sakit yang tadi saya bilang. Kalau di Jakarta tuh yang penting dia punya UTD ya. Ada unit transfusi darah, itu sudah dibolehkan. Dan di Kementerian Kesehatan per 2022 kemarin itu RSUP itu udah harus punya UTD. Nah, yang sekarang udah berjalan ini selain Darmais itu RSCM, lalu RSUP Fatmawati, lalu RSPAD, Gatot Subroto, itu rumah sakit tertentu yang Jakarta itu. Yang lain menyusul. Nanti semua akan ada. Nggak cuma di PMI ya. Jadi memang kerja samanya banyak ya dengan rumah sakit itu bisa dilakukan ya. Dan lebih gampang jadinya untuk mendapatkan data.
jadi lebih. Iya benar. Mudah. Jadi kok teman-teman mau daftar tinggal lihat di sosial web. media Ya, bisa di Instagram yang Abi, di YouTube juga kita ada, bisa cek di situ langsung. Nanti ada tim kami yang tangani, termasuk saya sendiri. Iya, Yang karena memang sangat membutuhkan, luar biasa sekali apa yang Papa Lula lakukan ya dengan DLAB ini. Kita sendiri jadi ngelihat betapa luar biasa peduli kepada yang membutuhkan akan promosi anak-anak yang sakit leukemia ini sangat membutuhkan. Nah, sebelum kita menutup acara kita hari ini, Bapak Lula boleh kasih kata-kata penutup buat teman-teman dari bisnis konvensional. Tadi seperti saya bilang, kalau darah itu kita dapat secara cuma-cuma, secara cuma-cuma, dan akan ada waktu untuk dia rusak dan terbuang. Sementara ada orang yang butuh untuk melangsungkan kehidupannya, orang yang berjuang untuk berjuang hidup ya, dia butuh itu. Nggak ada salah kita kasih. Toh di samping kita berbuat baik, menolong orang, kita pun ada manfaat kesehatannya di situ. Dan cara yang paling gampang untuk mengucapkan semoga lekas sembuh pada siapapun yang kita dulu, yaitu dengan kita nggak tahu dia siapa, nggak kenal siapa, tapi dengan kita menolongkan darah kita dan komponen darah kita, itu cara yang terbaik untuk mengucapkan semoga lekas sembuh. Semoga kedepannya nanti banyak orang, terutama anak muda ya, yang tergerak untuk mendonorkan darah dan komponen darah, apapun, mau promosi, mau plasma atau leukosit, apapun itu, semua ke depan lebih banyak yang sadar. Oke. Terima kasih. Thank you banget nih Papa Lula udah mau join bareng-bareng kita, mau ngobrol, mau sharing pengalaman-pengalaman Papa Lula. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau lihat lebih jelas, tahu informasi tentang Yayasan Laskar Aferesis Berbagi ini, bisa lihat di Instagramnya ya, Aferesis. Instagramnya apa? Aferesis Squad. Nah, ya, Aferesis Squad. Bisa lihat di situ, teman-teman. Nanti di situ juga bisa ada nomor teleponnya, bisa kontak ya, atau DM kalau ingin tahu lebih lagi tentang informasi-informasi tentang pendonor aferesis ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Lula. Terima kasih udah mau join. Sukses terus, sehat terima kasih untuk banyak. tim DLAB. Terima kasih juga teman-teman yang udah join pada sore hari ini. Terima kasih. Kami selalu berharap bahwa perbincangan kita sore hari ini benar-benar bisa menginspirasi teman-teman untuk mau terus berbuat baik. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Thank you so much. Thank you for having me at this prestigious kind of journal. So France is a home of a great artist. Belgium is known in Europe and in the world as one of the most innovative. Ya, betul. Jadi kita ingin tuh sebenarnya Klasik Mansur ini bisa jangan dianggap sebagai orang aneh di masyarakat. Gitu. Iya, betul. So we go to a few cities, Bangkok, Singapore, and we used to do trunk show in Jakarta before we had. Presiden selalu begitu ya. Pancasila hanya bisa mendarah daging lagi-lagi ya. Kalau kita juga melibatkan millennials. Biasanya kalau produktivitas per head atau produktivitas per head ya per person itu naik. Itu total ASEAN marketnya itu di Indonesia. Ya, kalau kita bicara mengenai Grab, kita bicara mengenai si Shop. So Louis Vuitton, rather than
producing more handbags, they're producing the hand sanitizer. How can we make it strongly content oriented so that people get value? Hi, I'm Irene from East Ventures. First of all, we have our accelerator, which accelerates startups at the growth stage. Perkembangan internet dan smartphone, data sekarang jauh lebih affordable dibanding. Elia is the fourth generation of the Bonacina family. Hello and welcome to an Rich Photo. And I can talk to you about tourism, my project here for a bit more than 2 years.